Jadi sebelum kita menjawab apa sih itu perawatan saluran akar, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang proses gigi berlubang terlebih dahulu ya, biar kita paham apa dan kenapa gigi itu perlu perawatan saluran akar. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini, ini ada 4 gigi yang tingkat kerusakannya berbeda-beda. Yang contoh yang pertama ini adalah gigi sehat, jadinya gigi ini tidak ada lubang sama sekali. Yang kedua, karies email. Si gigi ini ada lubang tapi hanya di permukaan email. Nah, email itu yang putih. Setelah itu ada lubang di sini. Ketika gigi ini terdapat lubang tapi hanya sebatas email, gigi ini bisa langsung ditambal. Jadi tidak perlu perawatan saluran akar, gigi ini kariesnya dihilangkan atau jaringan yang sudah rusak karena dimakan kuman itu kita bersihkan, kemudian ditambal. Selesai 1 kali kunjungan, saat itu gigi sudah bisa kembali ke bentuk seperti aslinya kembali. Yang kedua adalah karies dentin. Apa itu karies dentin? Karies dentin adalah lubang gigi ketika lubang itu sudah menggerogoti lebih dalam lagi dibandingkan karies email yang sebelumnya tadi. Di karies dentin ini biasanya pasien sudah mulai merasa ngilu. Kenapa karies dentin terasa ngilu? Karena karies dentin sudah mulai mengenai jaringan dentin. Jaringan dentin adalah jaringan yang dia memiliki sensitivitas terhadap ngilunya lebih terasa. Tapi ketika karies ini dibersihkan, dihilangkan, kemudian langsung ditambal, ini pun sudah dapat menyelesaikan masalah. Gigi bisa dibuat mengunyah kembali tanpa ada rasa ngilu yang datang kembali. Itu yang dinamakan karies dentin. Nah, yang ketiga adalah karies mencapai pulpa. Nah, ini dia. Karies itu kan isinya kuman ya. Ketika kuman ini sudah mencapai saluran akar ini, bakteri masuk ke sini, pasti akan terasa sakit. Kenapa? Karena saluran akar sudah terbuka, ada kontaminasi bakteri di situ. Kalau sudah bakteri masuk ke saluran akar, ketika lubang ini langsung ditambal, saya pastikan 2 hari 3 hari kemudian gigi pasti akan terasa sakit. Hanya ada orang yang bertanya lagi, "Dok, gigi saya sudah saya tambal, kenapa masih sakit ya?" Nah, harus dilihat lebih dalam lagi. Si gigi itu apakah bermasalahnya memang sampai email dan dentin atau saluran akarnya sudah terbuka. Kalau saluran akarnya sudah terbuka, artinya sudah ada kontaminasi kuman di situ. Ketika sudah ada kontaminasi kuman, kumannya harus dihilangkan dulu, dibersihkan dulu, baru ditambal atau dibuatkan jaket crown. Proses membersihkan kuman yang terdapat di saluran akar inilah yang kita sebut dengan perawatan saluran akar. Jadi perawatan saluran akar adalah membersihkan kuman yang ada di saluran akar tersebut. Kenapa ada yang menyebutnya perawatan syaraf? Perawatan syaraf gigi ya karena efek yang ditimbulkan si bakteri ini kan dia sampai ke saluran akar. Sedangkan saluran akar ini kan isinya persyarafan ya, otomatis kita juga akan mengambil syaraf-syaraf yang ada di dalam gigi ini. Tapi ingat ya, syaraf gigi. Syaraf di mana syaraf gigi? Syaraf gigi hanya terdapat di dalam giginya ini, bukan persyarafan yang di luar gigi atau bahkan di kepala, itu bukan, nggak ada hubungannya di situ. Jadi kenapa? Karena sudah ada kontaminasi bakteri di sini. Jadi mau tidak mau seluruh bagian di dalam saluran akar ini memang harus dibersihkan. Apa sih dok yang terjadi kalau gigi ini tidak dirawat saluran akar? Yang terjadi lama-kelamaan ketika dia sudah mulai menggerogoti area saluran akar atau ruangan akar itu tadi, dia akan menuju ke akar gigi di bawah yang akhirnya muncul peradangan di gusi. Yang teman-teman mungkin kalau ada ngerasa, "Dok, ini gigi saya berlubang kok ada jendolan di pinggirnya ya kayak bisul." Nah, itu kemungkinan infeksi dari kuman itu sudah merembet sampai ke akar. Jangka panjangnya, kalau tetap seperti itu dibiarkan, biasanya akan timbul sejenis granuloma yang menyebabkan sinus trek. Sinus trek adalah infeksi itu mampu melubangi si tulang. Nah, lama-lama tulang dari di bawah gigi tersebut bisa berlubang. Itu jika terjadi dalam jangka waktu yang lama. Tidak lama sih sebenarnya, karena pasien-pasien yang biasanya saya lihat itu kasus-kasus seperti itu biasanya 2-3 tahun sudah mulai terbentuk sinus trek atau lubang di tulangnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya ketika sudah ada keluhan atau gigi itu sudah membutuhkan perawatan saluran akar, ya baiknya memang harus segera dilakukan perawatan saluran akar.
Jadi perawatan saluran akar adalah perawatan yang mahal, butuh waktu yang panjang, dan salah satu perawatan gigi yang rumit ya. Ya, salah satu yang dapat menunjang dalam keberhasilan perawatan saluran akar gigi adalah mikroskop. Jadi mikroskop ini adalah selain alat dan bahan terbaik yang kita gunakan, tentunya dengan bantuan mikroskop ini kita bisa lebih detail lagi mengetahui saluran akar gigi. Dengan alat penunjang yang baik, jumlah saluran akar itu dapat terdeteksi dengan baik. Jika salah satu saluran akar itu tidak ketemu, biasanya pasien akan tetap mengeluhkan rasa sakit walaupun sudah dirawat saluran akar. Jadi ini adalah alat yang sangat membantu dalam perawatan saluran akar untuk dokter, untuk kenyamanan pasien, dan pastinya untuk hasil yang terbaik. Ketika gigi itu rusak dan kerusakan itu sudah mencapai saluran akar, kontaminasi bakterinya sudah sampai ke akar gigi. Ya, ada, dicabut. Jadi sebenarnya perawatan saluran akar bukan pilihan. Ada nggak sih dok pilihan lain? Ya, selama masih bisa dipertahankan, tetap menyarankan untuk tetap melakukan perawatan saluran akar, kecuali gigi itu sudah tidak restorable atau gigi itu sudah tidak bisa dilakukan perawatan saluran akar. Jadi gigi itu kita cabut. Kita sebagai dokter gigi, bagaimana mengusahakan gigi itu agar tetap ada di dalam mulut sampai waktu yang lebih panjang. Jadi ketika gigi itu masih bisa dirawat walaupun sudah terjadi kerusakan parah seperti itu, ya rawatlah. Tapi kalau sudah tidak ada alternatif lain lagi, giginya sudah pecah mungkin atau sudah tinggal akar, sudah nggak bisa dirawat saluran akar, ya memang gigi itu harus dicabut. Jadi ketika gigi itu sudah dicabut, berarti sudah tidak ada gigi di situ. Artinya kita juga harus berpikir tentang pembuatan gigi palsu. Yang namanya gigi palsu, pasti kenyamanannya pun berbeda dengan gigi asli. Walaupun gigi tersebut sudah mati, sudah dirawat saluran akar, tapi rasanya akan jauh lebih nyaman daripada gigi palsu. Kecuali gigi palsu kita mulai melirik ke implan. Untuk segi biaya, implan itu jauh lebih mahal dibandingkan perawatan saluran akar. Ya, selama gigi yang sudah dirawat saluran akar itu digunakan seperti biasa, dengan pemakaian normal, makan dan minum dengan wajarnya, ya kekuatannya sih insya Allah bisa sama dengan gigi asli atau gigi yang tidak dirawat perawatan saluran akar. Jadi jangan nunggu gigi berlubang, apalagi berlubang besar sampai menyebabkan sakit, sehingga harus dilakukan perawatan saluran akar dan mengeluarkan biaya yang banyak, waktu yang menyita,